arah ya, sehingga dia tidak memenuhi. Kalau itu tidak masalah. Kalau si istrinya mau sabar ya tunggu terus. Tapi kalau tidak mau sabar ya si suami harus mengikhlaskan. Misalnya 5 tahun masih belum juga, dia harus mengikhlaskan. Kecuali wanita surga yang hatinya lembut emas, dia tetap sabar menunggu, tidak masalah. Kira-kira begitu. Ini pertanyaannya sabar nggak kira normalnya 5 tahun ya? Lah kagak kayaknya ya 5 tahun. Kalau laki-laki jangankan 5 tahun, 3 hari aja bini nggak ada di rumah, minum bodrek. Yang masih muda 40 ke bawah. Pak Jaman udah lupa Pak ya. Ini yang 40 ke bawah. Haji Malik berapa sih, 40 ada? Oh, lebih. Yang ketiga, au bila nafaqatin, menikah diharamkan kalau memang ada motif, ada niat si suami tidak mau menafkahi si istrinya, haram. Kecuali natural, alamiah. Ya emang waktu nikah juga udah ngomong yang kerjanya belum tetap nih, ya tapi istrinya ridho, ya terus itu sabar sampai Allah memberikan kemapanan. Tapi kalau memang ada motif, saya mau nikahin si Rodiah, lumayan kontrakannya 300 pintu, lah bisa numpang saya, haram. Enak bae lu numpang sama istri, karena kewajiban nafkah itu di tangan suami berapapun adanya. Makanya kata Nabi, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling menerima nafkah suaminya, dan laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang memberikan yang terbaik nafkah dan mas kawin kepada istrinya. Nah, itu ada kombinasi itu luar biasa. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, diharamkan seorang suami, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan ya dengan motif tadi. Makanya mohon maaf, tuntunan Nabi itu sudah jelas, tungkahul mar'ah li arba'atin, nikahi calon menantu kita ini karena 4 kriteria tadi. Kalau perempuan mantunya, cantiknya, kemudian hartanya, turunannya, agamanya. Kalau laki-laki sama, ada 4 juga, tapi 4T namanya. Nyari mantu laki-laki ya kalau bisa yang tampan, ya jangan jelek-jelek bener gitu, keturunan cucu kita tuh bagaimana gitu kan. Kalau jelek bener, rebek, pendek, pesek, lah ribet. Kemudian hidup lagi. Kemudian tadi apa? Jadi kalau 4T, sila 4T, 1 T-nya tampan ya. Ya kalau ya nggak tampan-tampan amat lah, nggak apa-apa. Yang kedua tajir, maksudnya tajir itu jadi jangan nanti ngerepotin kita. Bukan materialistis, perlu kita juga memproteksi anak kita. Karena Allah kan juga mengingatkan kita di surat An-Nisa ayat 9. Waliyashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah para orang tua takut kalau meninggalkan anak cucunya dalam keadaan lemah. Artinya apa? Ya salah satunya tadi, mengikhtiarkan seorang menantu yang tidak nanti ngerepotin dalam urusan nafkah, itu penting bagi kita orang tua. Jangan gara-gara kedekatan ya, misalnya teman kita punya anak namanya Udin, dijodohin aja sama anak kita. Padahal si Udin kerjanya sih keren di perminyakan, tapi bagian dorong-dorong ya ribet urusan. Walaupun memang di ayat yang lain disebutkan in iyakunu fuqara yughnihumullah, kalau suami istri itu masih fakir ya Allah nanti yang mengkayakan. Nah, itu janji Allah memang. Tapi kan kalau yang normal kan alangkah baiknya, lebih baik memang dari awal jangan ngerepotin maksudnya orang tua dan mertua kan gitu. Ya setidaknya punya pegangan lah. Jadi hadirin yang saya muliakan, itu yang ketiga. Yang keempat, au bikas bin muharramin, haram hukumnya menikah tapi kasabnya, nafkahnya itu betul-betul adalah dari uang haram. Bandar togel ngelamar anak kita. Lu mau ngapain? Saya seneng anak bapak. Kerja lu di mana? Oh, jangan ditanya Pak. Saya ini bandar togel di Ciledug. Lah, ngagul amat ente. Haram hukumnya. Harus memastikan bahwa harta yang diperoleh dari menantu kita adalah yang halal. Bahkan yang talbis pun jangan. Talbis itu apa?
Kalau bahasa kampung Jelupang Spanyol, separuh nyolong, itu juga jangan haram. Jadi harus yang betul-betul halal. Kemudian yang kelima adalah menikah haram dengan orang yang statusnya musyrik atau kafir. Ini sama aja sebetulnya. Musyrik mensekutukan Allah, kafir dari kata bahasa Inggris namanya chopper, kalau tulisannya dibaca kape. Itu bahasa kitanya artinya menutup. Kafir itu orang yang tidak mau bersahadat, tidak mau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul karena ketutup hatinya. Musyrik juga sama, tidak mau bersahadat, sama baik sampai mawon. Haram. Allah mengingatkan di surat Al-Baqarah 221, "Wala tusyrikul musyrikati hatta yu'min." Jangan nikah wanita yang masih statusnya musyrik sampai mereka beriman. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahi laki-laki yang masih musyrik sampai mereka beriman. Ada yang protes, "Ustaz, ahlul kitab kan boleh nikah, dinikahi sama kita." Iya, tapi harus cek ahlul kitab yang model mana. Karena di ayat yang lainnya Allah juga mengingatkan, "Laqad kafaral ladina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam." Kafir orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Isa bin Maryam itu adalah anaknya Tuhan. Kafir dia. Ya kalau memang keyakinannya begitu, ya berarti dia bukan orang ahlul kitab yang asli kalau begitu. Karena ahlul kitab yang asli mah tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Isa sebagai Rasulnya, Nabi Musa sebagai Rasulnya. Lah kalau mereka dijadikan sebagai Tuhan, dia telah mensekutukan Allah. Maka saya mengatakan tak kayaknya ahlul kitab sekarang susah udah. Lagi secara logika nggak tega dong. Kita nikah dengan seorang perempuan ahlul kitab yang tadi masih ke gereja, masih ke sinagog. Lah kita ninggalin juga, bagaimana ya? Logikanya nggak mungkin. Tapi orang-orang pintar suka masih tetap bertahan tuh. Boleh. Orang-orang pintar yang di atas. Kalau kata saya kok bahaya betul itu ya pemikirannya seperti itu. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, nikah yang diharamkan adalah pernikahan yang dipaksa. Inilah mengapa ada hikmah. Sebelum ada akad nikah ada khitbah. Apa itu khitbah? Ngamprogin anak kita. Kalau memang dia sebelumnya tidak kenal, diamprogin. Karena chemistry itu persis kata orang tua bilang, cinta itu datangnya dari mata turun ke hati, kepleset ke mobil. Itu betul. Jadi bagaimana mungkin anak kita nggak tahu siapa dia dan sebagainya langsung dinikahin saja, dipaksa. Pokoknya lu kudu kawin sama anak ini anaknya temannya bapak. Lu nggak boleh. Memang kewajiban orang tua paling akhir adalah menjodohkan. Mohon maaf Pak, kalau kita punya anak perempuan, batas tanggung jawab kita sampai dia dinikahi oleh laki-laki, tanggung jawab kita selesai. Kalau dia nggak pakai jilbab dan sebagainya, bukan tanggung jawab kita lagi, tanggung jawab suami. Tapi anak laki-laki seumur hidup. Jadi ada batasan. Maka hadirin jamaah yang saya muliakan, ketika kita mau menikahkan anak kita, orang tua wajib mencarikan yang terbaik. Wajib itu merekomendasikan. Kenapa Rasulullah nikah dengan Bunda Aisyah? Bunda Aisyah itu siapa? Putrinya Sayyidina Abu Bakar. Nabi nikah dengan Hafsah. Hafsah itu siapa? Putrinya apa namanya? Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Utsman nikah dengan Zainab dan Ummi Kulsum putri Rasul? Ya tadi karena orang tuh punya hak dan kewajiban untuk memilihkan calon yang, tetapi ujung dari itu harus dimintai izin anak kita juga. Lu mau nggak nikah sama anak bapak, teman bapak, Miun namanya? Ya harus diamprogin dulu, ajak dulu anak kita silaturahim ke rumahnya si Miun tadi, yang temennya kita. Suruh ngeliat tuh si Miun tuh. Ya kalau anak kita bilang siap abah, oke abi, cakep, ya sudah lanjutin. Tapi kalau nggak mau ya jangan dipaksa sampai dia mau. Tapi mohon maaf, doa orang tua untuk anak cucunya dari mulai bayi kalau bisa doain. Apa doanya? Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solihah. Kuatkan jiwa mereka, lindungi mereka dari makhluk-makhlukmu yang zalim.
jodohkan mereka ya Allah dengan orang-orang yang soleh. Itu doa kita dari mulai mereka belum ada di perut, kita doain sampai anak cucu kita. Ini kewajiban orang tua, doain seperti itu. Karena doa adalah silahul mukmin, senjatanya kita. Kita mungkin mohon maaf nggak bisa mencarikan jodoh yang terbaik, tapi doa kita itu akan mengarahkan Allah hati kita, anak kita dengan orang yang soleh dan solehah tadi. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pernikahan yang diharamkan menikah orang yang statusnya masih istri orang. Harus clear, harus jelas. Memang kamu sudah pisah ya dengan suami. Mana buktinya? Harus ada bukti positifnya dari negara, ya. Bukti agamanya adalah sumpah. Kamu sumpah sudah pisah dengan istri suami kamu? Sudah, ya. Coba bersumpah, wallahi saya telah bercerai. Kalau dia tidak mau mengatakan itu berarti belum. Jangan main-main. Itulah mengapa ada masa iddah, hikmahnya itu 4 bulan 10 hari kalau suaminya meninggal, iddahnya 4 bulan 10 hari. Padahal logikanya kalau suaminya meninggal, istrinya lagi haid, mestinya ketika dia bersih lah boleh, logika biologis. Tapi logika syariah tunggu 4 bulan. Ternyata sekarang diselidiki oleh seorang ilmuwan, kalau nggak salah dari Jerman itu. Ternyata sel seorang suami itu habisnya, tuntasnya 4 bulan 10 hari. Bayangkan coba. Ya cuman ini mohon maaf ibu-ibu, kalau perempuan lagi masa iddah 4 bulan 10 hari, jangan dibekep. Maksudnya dibekep itu apa? Kagak boleh kemana-mana pisan. Bajunya kudu hitam mulu. Siapa yang ngomong begitu? Aturan dari mana? Yang nggak boleh bepergian yang tidak ada hajat. Kalau dia mau beli sayur, ya bolehlah keluar rumah beli sayur. Kalau dia ngajar, memang tugasnya seorang guru di sekolah, ya ngajar boleh. Kalau dia perawat, ya jadi perawat lah. Yang nggak boleh itu pergi yang tidak ada kepentingan apapun lalu berdandan. Mau kemana, Po? Oh, itu ada layar tancap. Lah, bukan baru tinggal laki. Nah itu harus dikasih tahu, kagak boleh ibu begitu, karena masih iddah. Iddah itu tujuannya supaya tadi menuntaskan. Maka orang ketika menikah harus betul-betul jelas bahwa dia sudah pisah secara hukum negara dan hukum agama. Tapi kalau laki-laki mah nggak ada iddahnya, Pak Haji Marsal. Laki-laki mah istrinya nikah hari ini hari Minggu, ntar malam nikah lagi juga boleh, asal ya nggak malu aja sama orang-orang. Laki nggak ada bisa iddah. Berikutnya adalah yang ke-8, tidak boleh diharamkan laki-laki menikahi sekaligus kakak adik. Harus ada salah satu yang wafat dulu atau bercerai dulu. Kalau bercerai turun ranjang. Kalau ini nikahi emponya berarti naik ranjang. Aman tahu Pak ya? Naik ranjang turun ranjang ya. Jatuh dari ranjang lama-lama ya. Tapi ada itu di satu daerah orang nikah kakak adiknya langsung karena anak kembar. Gak boleh walaupun kembar. Gak boleh. Berikutnya yang diharamkan dalam Islam pernikahan adalah mut'ah. Mut'ah itu menikah tapi dibatasi waktu, seperti orang Syiah. Qabil itu saya terima nikahnya Zainab binti Haji Mi'un bimahrin madhkur wa waqtin sa'atan, saya tahu asyhuron. Saya nikah dia mengemaskan ini dalam jangka waktu 1 bulan. Haram hukumnya. Kontrak namanya. Dia nikah kontrak, haram. Boleh haram. Itu zina itu. Berikutnya adalah pernikahan sejenis yang diharamkan dalam syariat Islam. Sejenis sekali lagi. Saya baca tafsir tentang kaum Sodom, Pak, kaumnya Nabi Lut. Itu bayangkan, itu bumi Sodom dicabut oleh Allah, diangkat ke langit, dijatuhkan oleh Allah, hancur sehancur-hancurnya penduduknya itu. Kaum Sodom namanya. Kaum Gomoroh itu yang menikahi
sesama jenis tadi. Makanya Rasulullah mengatakan lu'ina sittatu minal mar'i, ada 6 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah orang yang menikahi sejenis tadi. Nauzubillah. Tapi mohon maaf, Indonesia udah banyak banget yang tidak resmi ya. Nauzubillah. Itu mengundang azab luar biasa itu. Yang berikutnya adalah menikah bi ghairil insani. Tadi yang seperti ada pengurus sebuah partai, dia menikah bukan dengan manusia. Kalau di Inggris ada seorang perempuan menikah dengan pohon, diresmikan. Ada di Google ada itu. Nikah sama pohon. Ada lagi orang nikah sama jin. Bagaimana nikah sama jin? Itu bukan jin hantu. Jin aslinya alamnya adalah tidak di dunia ini. Maka menikah harus dengan manusia. Ya Yuhanas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Laki-laki harus menikah dengan perempuan. Tidak boleh dengan yang lain. Selanjutnya adalah menikah dengan tadi bil mahramin, dengan mahram. Mahram itu artinya yang haram dinikahi. Ada 3 jalur. Pertama jalur radha'ah, persusuan. Zaman dulu itu biasanya karena saking dulu egaliter akrabnya orang di kampung itu, kadang-kadang yang sini punya anak kecil, yang depan juga punya anak kecil. Nah giliran ini ibu yang satunya ke sawah, anaknya ditinggalin. Ngikutlah ke tetangga depannya tadi, umurnya sama 2 tahun misalnya, ikut nyusu dia. Maka ketika sempurna 3 kali persusuan, Imam Syafi'i, maka itu haram walaupun tetangga untuk menikah. Rasulullah sendiri ketika lahir disusukan dengan Halimatus Sa'diyah, maka beliau haram menikahi putrinya Halimatus Sa'diyah. Seperti itu maksudnya. Nah, yang kedua mahram itu dari jalur munakahat tadi. Ketika sudah menikahi adiknya tidak boleh sekaligus menikahi kakaknya. Ketika sudah menikahi anaknya tidak boleh menikahi ibunya, tunggu apabila salah satunya meninggal. Itu munakahat. Kemudian yang ketiga adalah jalur nasabiyah, jalur keturunan. Dari jalur atas kita haram menikahi ibu kita, nenek kita, buyut kita, cicit kita. Dari jalur bawah kita haram menikahi anak perempuan kita, cucu kita, cicit kita, canggah kita, dan seterusnya. Dari samping kanan kita haram menikahi kakak perempuan kita terus sampai ke uak. Dari jalur kiri adik perempuan sampai ke bibi. Itu namanya jalur nasabiyah. Berikutnya yang diharamkan adalah menikah bisigari, tanpa mas kawin. Dan saksi berikut wali, haram hukumnya. Harus ada mas kawin. Walaupun mas kawinnya cuman misalnya cincin dari tembaga. Bahkan boleh mas kawin laki-laki itu hutang. Hutangnya kemana? Ke istrinya. Asal nggak malu waktu disebutin. Saya terima nikahnya Tuti binti Ma'un dengan mas kawin terhutang dengan istrinya 5 juta. Itu saya kira malunya kayak apa? Ya nggak punya harga diri, utang sama istri, utang sama emaknya sih nggak apa-apa deh. Itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah pernikahan yang tahlili. Tadi itu begini, ketika udah cerai kita dengan istri kita, udah talak bain, talak 3, udah cerai nih, terus kita pengen balik, boleh. Tapi harus ada muhalil. Apa muhalil? Orang lain yang menikahi. Tapi haram direkayasa. Lu nikahin bini gua ya, gua kasih duit nih 5 juta. Tapi ingat, nikahnya seminggu aja lu ceraiin lagi. Haram, enak baik, main-main. Harus alami. Ada yang menikahi dulu, setelah selesai, lalu mereka bercerai, cara benar, iddahnya selesai, baru kita boleh masuk. Karena banyak kejadian begitu. Ya. Di kalangan anulah, pokoknya orang-orang tertentu ada yang begitu. Main maju aja dia masuk lagi ke bininya, lah belum dikawinin orang. Kecuali baru dapat talak rujuk. Talak yang boleh rujuk. Ya itu sih nggak usah dinikahin orang juga, kita boleh langsung merujuk kepada istri kita.
Yang ke-15 yang terakhir adalah pernikahan yang diharamkan dalam perspektif Islam adalah pernikahan yang disebut dengan poliandri. Kita menikahi wanita yang satu, suaminya dua, haram. Karena hukum logikanya apa Pak? Hukum logikanya itu wanita ibarat cangkir atau gelas ya kayak gelas inilah misalnya, yang diminum enak sebenarnya. Laki-laki ibarat teko. Saya mau nanya ke Bang Malik, satu teko boleh nggak 2 cangkir? Cangkirnya 2 boleh, 3, 4. Tapi satu cangkir tekonya 2, kira-kira lucu nggak? Maka tidak diperbolehkan dalam hukum Islam hanya poliandri. Yang ada adalah poligami. Terakhir, ada yang mengatakan begini, bolehkah saya menikahi tadi anak angkat? Saya bilang boleh, tapi karena psikologinya sudah dianggap seperti anak, kayaknya kok nggak boleh. Boleh. Anak angkat itu bukan mahram kita, walaupun diasuh dari bayi, kita boleh menikahi anak angkat kita. Itu bagi yang punya anak-anak adopsi atau anak angkat atau anak apalah dan sebagainya. Saya kira demikian jamaah yang saya muliakan, ini adalah mengantisipasi di akhir zaman ini terjadi anomali berbagai macam ya, sehingga urusan tadi institusi rumah tangga yang sakral ini itu tadi saya katakan dicoba untuk didegradasi ya, dikacaukan oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tidak Islam. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita sesuai dengan doa kita yang selalu kita panjatkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74 ya, yaitu Rabbana wa Rabb kami hablana, karuniakan kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami adalah qurrata ayun, mereka adalah penentram hati, penyejuk jiwa, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami anak-anak cucu turunan kami imam bagi orang yang bertakwa. Kita akan selalu minta doa itu, mudah-mudahan itu adalah terimplementasi ya di kehidupan kita dan keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Jaman mau nanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pegang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah megang mic ya? Ini masalah haram mengenai perkawinan ini. Saya ingin menanyakan, kita sebagai manusia yang usul suatu kembali, usul hidup, tapi bukan karena nafsu kalau sudah tua. Nah itu kita harus minta izin ke anak atau minta restunya dari anak. Karena kita sudah nggak punya orang tua, apa kita perlu minta persetujuan anak itu? Terus satu. Kedua, manusia itu kan punya akal. Karena akalnya yang tidak ini ada yang tidak benar. Contohnya akal sehat, akal sakit, dan akal-akalan. Dan pada itu akal-akalan. Nah ini mohon Bapak bagaimana caranya supaya manusia itu tidak mau akal-akalan. Kalau itu kan tidak baik, apalagi yang tidak baik dan sehat. Punya tuntunan tapi kenyataannya tetap dilanggar. Ini apa ciri-cirinya akan kiamat. Mohon penjelasannya mengenai itu Pak. Terus satu lagi masalah raja. Kerajaan itu semua itu dikuasai oleh raja. Jadi semua orang yang akan menggunakan raja nggak bisa dipenjara atau jadi apa namanya. Itu nggak mohon penjelasannya. Bapak mau nikah lagi, apakah harus minta restu dari anak kita? Secara fikih tidak. Tapi kan di Islam ini, aturan Islam itu kan tidak hanya fikih. Sama kayak, saya paling sebel banget kalau misalnya ada yang bilang, kan boleh saja dari presiden jadi wapres, kan boleh. Lah boleh kalau secara hukum mah. Ya tapi ya kan kita punya etika, punya akhlak, punya moral. Lah ilok kata orang Julupang. Orang dari presiden pengen jadi apa kata dunia dong, kira-kira begitu. Secara fikih enggak izin enggak apa-apa. Sama dengan mohon maaf laki-laki mau nikah lagi, secara fikih enggak harus izin istrinya. Tapi ada akhlak, ada adab, ya. Ada yang namanya at-ta'awun, kebersamaan dalam kerjasama dalam kebaikan. Maka tetap seorang bapak seyogyanya wasyawirhum fil amri, ya musyawarah lah sama anak. Neng, tong, lalu bisa ngurusin baba, emang ngasih duit bisa, tapi ada yang lu gak bisa. Tolong lu maklumin ya, bapak mau. Emang bapak udah calonnya udah punya. Lah udah,
Orang mana? Pondok Serut. Oh, Pondok Serut. Umpamanya gitu. Ya si anak tinggal ya mudah-mudahan berkah lah bah, silahkan aja anak mah ngedoain. Begitu Pak Jaman. Yang kedua, ada akal sehat, ada akal sakit, ada akal-akalan. Istilahnya lucu juga. Akal sehat ya akal nih, al-aqlu itu kan artinya yang menimbang-nimbang ya. Kalau hati yang berbolak-balik, berarti akalnya sehat, dia selalu menimbang, kalau apapun ditimbang lah, timbang sana, timbang sini. Akalnya sakit, oh berarti akalnya nggak bisa nimbang-nimbang nih orang lagi sakit. Nah yang ketiga akal-akalan, Abu Nawas, yang hijau jadi remeng-remeng. Saya jadi teringat si ini, ibu siapa namanya itu, isinya Pak Sambo namanya, Ibu PC itu. Kata yang pro itu, ya kan dia punya anak balita, gimana sih? Ya Allah, emang gak ada TV apa? Puluhan kali, ratusan ibu-ibu yang dijeblosin penjara, yang lagi nyusu, yang hamil, yang ngelahirin di penjara juga ratusan. Lihat timbang ini kok. Nah itu namanya akal-akalan yang model kayak gitu. Nah kalau akalan itu kalau dalam bahasa akidah itu termasuk, mohon maaf, orang yang tadi baina baini, orang yang maridul qalbi, itu orang-orang nifak, orang-orang yang tahu, atau orang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi dibikin remeng-remeng kebenaran itu namanya fasik, orang berdosa itu. Kemudian yang ketiga tadi Pak Man, apa deh yang ketiga, lupa dah. Belanda itu harus orang yang turun itu dari penguasa, tapi yang lain nggak boleh. Oh. Gimana Pak? Kalau di dalam Islam kan siapa yang halal baik? Ya. Nabi Muhammad mengatakan begini. Lau kanatil Fatimah saraqat faqata tuha. Kalau Fatimah putri saya mencuri, aku yang akan potong tangannya. Ini menegaskan bahwa inna sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di sisi Allah, indallah atqakum, yang paling takwa. Maka di dalam Islam ini kemudian tidak ada yang namanya hierarki, tadi monarki, kerajaan yang harus turun-temurun menguasai. Nah mohon maaf, kelebihan negara Arab Saudi banyak, luar biasa lah. Tapi kelemahannya juga ada. Tadi dalam soal kepemimpinan mereka menggunakan sistem monarki. Ya dulu harus raja. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Kenapa Rasulullah kok malah minta pendapat kepada Salman dalam perang Khandaq? Lah kalau Nabi Muhammad tidak menghargai para sahabat, ngapain tinggal tunggu wahyu saja selesai. Tapi Nabi minta pendapat, bahkan kemudian mengakomodir pendapatnya Salman dalam perang Khandaq itu, bikin parit itu. Ini menandakan bahwa seorang Rasul Nabi yang dijamin surga saja tidak kemudian segalanya ya is everything, segalanya adalah saya dan sebagainya. Ini menegaskan bahwa tidak ada sistem kerajaan dalam perspektif Islam. Di dalam Islam yang harus diangkat adalah orang yang tadi memang punya 3 kapasitas: kecakapan, ketakwaan, kemudian ada sisi leadership, kepemimpinan yang memang diakui oleh semua orang. Baru dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu Pak Haji. Charles, bukan hanya Charles Pak Haji, Filipina juga, Marcos Junior. Ya kalau punya kemampuan sih tidak apa-apa. Ya kalau punya kemampuan kan. Tapi kan susah ya. Misalnya di Solo wali kota, di Medan wali kota. Ya nggak mungkin lah orang mau milih dia kalau babanya bukan siapa-siapa, kan begitu. Ya harusnya fair seperti itu. Baik, saya kira Pak Haji Nur udah suruh doa, ya kita doa ya Pak Haji ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami ya Rabb. Warhamna, rahmati dan sayangi kami ya Allah. Wajburna, tutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Warfa'na, angkat derajat hidup kami ya Allah. Warzuqna, karuniakan rizki kepada kami yang halal dan barakah ya Allah. Wahdina, bimbing kami ya Allah, beri kami petunjuk agar tidak salah jalan ya Allah. Wa'afina, sehatkanlah lahir batin kami ya Allah. Wa'fu anna, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Rabbana wa ya Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah,
yang dekat dengan Engkau ya Allah. Fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain surgamu ya Allah. Wa qina azabannar, hindarkan jauhkan kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, kakak adik kami, saudara-saudara kami ya Allah, dari terpercik api neraka ya Allah yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.